Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Ali Maki, mahasiswa IKIP Budi Utama Malang, Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Ada tiga sumber yang latar belakangi munculnya wawasan Nusantara. Di antaranya yaitu sumber historis atau sejarah, sumber sosiologis, dan sumber politis. Oke, kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Hadi Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasinya yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territorial and Maritime Agreement Ordonansi 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939. Sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Si ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau antar pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dan garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan semena-mena dengan bebas melayari dan memasuki laut yang memisahkan pulau tersebut. Laut yang demikian menjadi pemisah pulau-pulau Indonesia di Indonesia tersebut. Namun, pada dewasa ini konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkannya ke dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdiri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia didirikan berdasarkan wilayah. Tidak hanya berhenti melalui peraturan perundangan nasional saja, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara yang berdasarkan deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan oleh bangsa internasional. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pada Konferensi PBB tanggal 30 April 1982 menerima dokumen yang bernama The United Nations Convention on the Law of the Sea, atau yang bisa kita singkat sebagai UNCLOS. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut, diakui asas negara kepulauan Archipelagic States Indonesia diakui dan diterima sebagai kelompok negara kepulauan Indonesia. Selanjutnya merupakan sumber sosiologis yang melatar belakangi lahirnya wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat pada deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Namun, seiring tuntutan dan perkembangan, konsepsi wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwasannya lahirnya konsep wawasan Nusantara
juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Sejatinya, semangat kebangsaan di Indonesia telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908 dan ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum adanya Deklarasi Juanda, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Hal seperti tadi merupakan keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya merupakan sumber politis yang melatar belakangi adanya wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau yang kita sebut dengan GBHN sebagai hasil ketetapan MPR. Setelah GBHN tidak berlaku disebabkan MPR tidak lagi diberikan kewenangan menetapkan GBHN, konsepsi wawasan Nusantara dimasukkan pada rumusan pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Apa sih geopolitik itu? Seperti apa geopolitik itu dalam bangsa kita? Nah, kita simak dengan baik-baik. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Wawasan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pandangan geopolitik bangsa yang bersangkutan. Nah, pada hal ini pandangan bangsa Indonesia tentang kekuasaan bangsa yang bersangkutan dapat disarikan dari rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari tiga latar belakang tadi dapat kita pahami betapa perlunya, betapa pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia demi terjaganya suatu kedaulatan serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.